Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwasanya Islam itu mengajarkan hablu minallah dan hablu minanas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Iya, ini memang acara pertama ada di Jatibening Pak RW. Selama ini kita ngadainnya di Bantar Gebang karena tempatnya yang memungkinkan di sana. Iya, betul. Rasanya Allah akan menjawab apa yang kita ikhtiarkan. Allah akan menjawab apa yang menjadi doa terbaik kita setiap hari. Dan ke depan teman-teman sekalian semuanya tentu tidak membutuhkan semua perjuangan yang lebih keras lagi, lebih baik lagi, lebih cerdas lagi, lebih detail lagi, lebih teliti lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus bergandengan tangan sehingga kita terus bisa saling menguatkan satu sama lainnya, saling berkontribusi terbaik di bidang kita masing-masing sehingga kita menjadi orang-orang terbaik, sehingga kita menjadi makhluk terbaik Allah Subhanahu wa taala yang memang ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan untuk menyingkat waktu karena terus berjalan gitu ya, supaya kita bisa menyerap ilmu dari dokter yang sudah hadir di tempat kita. Bagi penutup, saya ucapkan terima kasih. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati Bapak CEO kita, Pak Riyadin SD, yang tadi sudah bercerita kepada saya bagaimana perjuangan beliau mulai dari merintis sampai membesarkan. Bapak RW, Bapak RT, para tokoh masyarakat yang hadir di sini, dan adik-adik saya tercinta ini sohib-sohib saya semua nih Pak Subuh. Ya, tercinta, ada yang leader, ada yang pegawai dan seterusnya. Gini, teman-teman saya yang depan-depan masih muda ini, ketika saya seusia Anda, usia saya 21 tahun saat itu, saya mulai bekerja dan saya melakukan kebodohan yang sangat fatal sekali terhadap perusahaan saya. Ya, saya datang ke kantor dengan setengah hati. Ya, tidak dengan hati yang full. Ya, kecerdasan saya tidak bekerja secara optimal. Karena apa? Karena otak kita itu dikendalikan oleh hati, alam bawah sadar kita itu. Ya. Akhirnya, meskipun sudah 2 tahun, 3 tahun, keahlian saya tidak naik-naik, Pak. Kenapa? Karena kemampuan saya belajar di tempat kerja terhalang oleh niat yang setengah hati tadi. Puncaknya, saya melakukan kebodohan tertinggi di dunia ini, ya. Ada customer datang ke kantor, nanya informasi mengenai kantor. Oh ya. Saat itu nanya tentang harga tiket, Pak. Karyawan-karyawan, ya. Nanya tentang harga tiket. Ya, silakan. Ya, ya. Ya, saya terusin. Yang mudah-mudah sharing, ya. Penting sekali. Mudah-mudahan Anda bisa melewati persoalan yang dialami oleh 87% pemuda atau kaum milenial di Indonesia ini. Mereka datang tidak dengan sepenuh hati, tapi dengan setengah hati, seperti yang saya alami. Puncaknya begini, Mas Dik, ada orang datang ke kantor nanya harga tiket dan peraturan. Saya karena bego saat itu tidak cerdas. Saya bilang nanti saya tanya atasan saya. Saya lapor ke atasan saya. Marah sekali atasan saya. Kenapa, Ben? Kan tulisannya ada di situ, di depan kamu itu katanya. Disitulah campur malu, campur marah ke diri saya. Ya, selama ini saya tidak pernah datang ke kantor ini dengan sepenuh hati, sehingga otak saya tidak cerdas. Saya gagal
menguasai persoalan yang mestinya saya kuasai di kantor itu. Intinya kantor itu, nilai saya di kantor itu minus, saya bukan aset bagi kantor itu. Akhirnya kalau bahasa Islamnya saya dapat ilham. Saya merenung ke tengah malam, ini kok sebodoh ini dan seburuk ini nasib saya. Bos saya melihat ini anak tidak pantas dikasih kepercayaan untuk peranan yang lebih tinggi karena ilmunya pas-pasan. Saya mulai melakukan apa yang sore ini saya sampaikan ke Anda semua, dan dalam waktu yang tidak lama kepercayaan bos saya naik. Saya mulai happy dengan tempat saya, otak saya mulai encer, ya. Saya hafal itu prosedur kerja, saya hafal itu persoalan di lapangan, saya hafalin itu, oh senior saya kalau nyelesain masalah begini, cara pegang teleponnya pun saya hafalin. Oh beliau kalau ngegos orang begini, caranya meyakinkan customer begini, saya hafalin terus. Pokoknya saya datang ke kantor dengan hati yang terbuka, full. Dalam waktu 2 tahun berubah baik-baik. Berubah teman-teman, kepercayaan saya makin besar. Puncaknya saya bisa mendatangkan investor ke kantor ini. Puncaknya lagi, saya yang dulu maktor sama kantor saya karena saya merasa tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan sekolah saya, tiba-tiba Allah dengan rahasianya saya dipertemukan dengan orang yang menghantarkan saya, inilah pekerjaan yang dulu kamu cari. Jadi ada keajaiban kalau kita datang ke kantor dengan ibadah dan totalitasnya. Dalam bahasa Islamnya Anda bersyukur, bahasa Al-Qur'annya kalau kita banyak bersyukur di hati kita dengan pekerjaan kita itu, dada kita ini seperti pohon yang rindang. Tapi kalau banyak mangkelnya kayak yang saya alami, dada kita ini kayak dada tanah yang tandus. Tanah yang tandus itu buru-buru diiciri kedele Pak. Diiciri alang-alangannya itu masih nawar alang-alangnya. Seperti yang saya alami. Itu. Oke, sip ya. Deal. Sore ini saya akan berbagi ke Anda bagaimana cara mengeluarkan totalitas hati kita di tempat kerja kita sekarang. Dan itu yang pertama kali untuk bukan perusahaan. Seperti yang saya lebih dulu dikasih untung oleh Allah. Baru Allah, oh ini perusahaan dapat efeknya, orang tua dapat efeknya, teman-teman dapat efeknya. Yang pertama kali kita ada, oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, ini wajib dilakukan oleh siapapun yang ingin datang ke kantor dengan totalitas hati atau ibadah. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, siapa yang sudah di sini di atas 2 tahun? 2 tahun, di atas 2 tahun. Ya, ini yang dekat sama saya ini. Dengerin. Saya akan tanya apa jawabannya. Gak apa-apa ya, bercanda ya. Ini kuis sebelum berbuka puasa, supaya mantap buka puasanya. Benar nggak? Oke, sip. Namanya siapa, Mas? Usia berapa? Oh, berarti saya saat itu sudah tidak sesat lagi. Saya sudah tercerahkan di kantor. Saya sesat 21 sampai 26. Oke, Mas Bari, selain uang, motor, mobil, atau materi lain di kantor ini, di Puspita ini, apa yang Anda temukan? Yang itu sangat penting sekali. Ilmu apa? Solusi baru, tepuk tangan untuk beliau. Yes. Kalau Anda datang ke kantor, selain juga gaji, tapi Anda menemukan sesuatu yang sangat berharga, yaitu ilmu. Wah, kenapa? Ilmu itu nggak ada formalinnya. Tapi kalau gaji Anda cepat habis kalau nggak ada formalinnya, benar nggak? Ilmu itu modalnya yang dikasih formalin siapa Allah? Apa? Seumur hidup, selama kita masih hidup dia berguna. Tapi kalau gaji, pengalaman saya ini, gaji tanggal muda setengah, udah habis nih kan? Dikasih formalin pun tetap habis nih, bagaimana ceritanya ini? Oke, sip. Ya, ilmu ya, yang lain nanti dikiaskan. Oke, saya ingin mulai satu. Gimana Pak caranya supaya totalitas hati kita itu keluar?
sebelum membahas saya ingin ngasih satu hal. Yang dimaksud hati itu apa? Limpa atau apa? Tadi saya bicara dengan Pak Ciro ini mengenai alam bawah sadar. Ya, hati itu di sini. Semua manusia punya dua hati. Yang satu hati fisik di sini, namanya jantung bahasa Indonesianya. Jantung itulah yang menentukan seluruh kinerja otak kita, seluruh kualitas kecerdasan kita. Otak ini dikomando oleh jantung. Karena itu Rasulullah bilang, ala inna fil jasadi mudghatan. Ada segumpal darah di dadamu, dia penentu. Namanya jantung. Pak, satu lagi apa Pak? Hati satu lagi, hati rohani. Dia bermukim di jantung ini. Tidak kelihatan, tapi semua manusia di sini dari ujung Nabi Adam misalnya sampai nanti hari kiamat langsung dikasih tahu oleh Allah bahwa di dalam dirinya ada hati yang itu bukan jantung, dan dia sudah tahu itu namanya hati rohani. Kalau saya bilang saya mencintai Puspita dengan sepenuh hati, itu jantung apa hati rohani? Hati rohani. Aku mangkel itu, hatiku sakit sama dia, bisa ada. Hati rohani apa jantung? Sakit aku hatiku sama dia, sama omongannya. Jantung apa hati rohani? Hati rohani. Semua manusia memiliki hati. Nah, jantung kita, hati rohani kita itu akan cerdas dan hebat kinerjanya kalau Anda melakukan 4 hal sore. Nah, itu ya. Diingat-ingat. Satu, diingat-ingat. Banyak-banyak mengisi dada kita, mengeluarkan apresiasi dari hati sini. Dada. Maksudnya apa Pak Uben apresiasi? Apresiasi itu rasa menghargai, rasa mensyukuri, rasa menilai bahwa tempat kerja saya ini sangat penting sekali artinya bagi hidup saya. Makanya saya tanya tadi, kalau Anda cuma kerja pakai uang, sebentar, tanggal 15 juga sudah pusing. Tapi kalau Anda menemukan, saya datang ke Puspita selain uang, 1, ilmu, 2, Puspita ini membantu masyarakat apa tidak? Dalam bahasa Islamnya, orang yang membantu masyarakat disebut sedekah jariah. Saya datang ke sini untuk sedekah jariah bersama Puspita. Gitu. Kalau itu terus menancap di hati ini namanya penuh apresiasi. Apa hebatnya Pak Ubed kalau hati ini penuh apresiasi? Energi kita keluar energi kita. Koneksi kita dengan bau cat, air, komputer, tikus di komputer itu ada hubungan kita. Jadi aura kita dari hati kita ini mengeluarkan namanya energi. Dia damai dengan tempat kita. Karena kita damai hati ini, maka disebut dalam istilah ilmiahnya masjid koher. Koher itu istilah untuk masjid yang begitu, jadi langsung dia bisa lari. Gitu. Ya. Sekarang praktekkan hal yang sebaliknya. Anda datang ke kantor dengan membawa kekecewaan, kepedihan. Anda nggak peduli dengan kantor itu. Yang penting saya dapat gaji masa. Nggak penting semua. Ya. Temanku itu siapa namanya, mudar apa enggak, nggak penting buat saya. Praktekkan itu. Dalam waktu 2 tahun, muka Anda berbeda. Coba ya. Berbeda. Ya. Ya. Seperti ketololan saya tadi, harga tiket yang di situ aja saya nggak tahu. Kenapa? Otak saya tidak jelas. Tapi kalau Anda datang ke kantor, ya, Anda penuh dengan apresiasi, tapi nggak usah dinaikin di Facebook, itu udah cukup di hati. Bahasa Islamnya subhanallah walhamdulillah wala, itulah zikir di masjid. Prakteknya di kantor tadi, saya datang ke kantor penuh apresiasi. Tempat ini sangat penting buat saya. Teman-temanku, di dunia ini sebetulnya secara iman tidak ada benda mati. Kalau kita dulu diajari sekolah di fisika, kimia itu benda mati, itu cara ilmiah. Ya, tapi sebetulnya nggak ada benda mati. Praktekkan. Komputer Anda Pak, kalau Anda tidak cinta, dia protes enggak? Pasti suatu saat ngadat komputernya, benar nggak? Ngadat adalah cara komunikasi komputer kepada pemiliknya.
Oke? Sales, siapa yang sales? Sales. Silakan. Ada sales? Oh, nggak ada. Apa di sini? Marketing. Ada marketing. Marketing. Ya. Praktekkan, Pak. Kalau Anda tidak mencintai profesi marketing, dalam 2 tahun, profesi itu sama dengan tanah yang tandus. Dia kurang memberikan rezeki kepada kita. Ya. Tanya ke supir Gojek, bedanya nggak? Beda nggak? Motor yang dicintai sama pemiliknya sama nggak? Pasti beda. Kenapa? Karena dia bukan benda mati. Dia protes kalau kita katakan benda mati. Ya. Pekerjaan itu bukan benda mati. Dia benda hidup. Kalau kita tidak mencintai dengan hati kita, dia seperti tanah yang tandus. Ini buktinya udah, bulunya ini udah mencintai, ya. Jadi apresiasi, maksudnya hati kita sebelum naik motor ya, atau kita bermobil ke kantor, di sini, dikir di sini, di setel hati. Saya datang kantor satu beramal jariah bersama dengan Puspita kepada masyarakat. Dan penting sekali, saya mencari ilmu untuk kehidupan saya, terus uang, terus macam-macam, sampai kemudian dikunci di sini. Supaya apa? Supaya aura kita, mulut kita semuanya, yang penting jangan cerita sama temennya, apalagi jelekin orang. Ya, apalagi di foto. Oke, sip, satu ya, apresiasi. Ini wajib hukumnya, nggak bisa ditinggalin. Ya, wajib. Yang kedua, dorongan untuk terus bergerak. Nah, ini yang disebut kerja itu ibadah. Jadi menurut saya enaknya ibadah itu disebut ibadah karena totalitas hati. Nah, kapan totalitas hati? Satu, apresiasi. Yang kedua, orang disebut kerja totalitas hati itu kalau dia punya dorongan untuk menguasai masalah yang dihadapi di pekerjaannya masing-masing. Ada yang nggak punya masalah di sini di peranan atau pekerjaannya? Kalau Anda merasa peranan Anda itu nggak ada masalah, berarti Anda bermasalah. Udah itu aja. Jadi harus ada masalah. Komputer harus ada masalah. Oh, ternyata perusahaan lain sudah jago ini IT-nya. Masalah nggak itu? Saya agak masalah ini. Harus belajar ini. Oh, ternyata marketing perusahaan sudah ada nih Pak, lapor ke bosnya. Ada nih yang niru kita, misalnya ada Pak yang niru kita. Iya. Gimana Pak caranya supaya diferensiasi? Keluar masalah. Jadi karyawan yang totalitas hatinya keluar adalah karyawan yang datang ke kantor dengan kemampuan menyelesaikan masalah yang terus meningkat. Kalau kita cuma datang ngerjain SOP, ya 1 bulan nggak apa-apa, 2 bulan nggak apa-apa, di atas 2 tahun, dead hati kita, mati. Kenapa? Hati itu sama kayak air. Kalau dia tidak mengalir, dia mandek. Kalau sudah mandek, banyak masalah di sana. Selain dia mengeluarkan bau busuk, dia juga gampang kena penyakit. Bener nggak? Air kalau mandek. Sama dengan hati kita. Ya. Makanya ada riset, tapi jangan tersinggung. Ini riset internasional di Amerika juga sama. Banyak karyawan, ya kalau ngomong sama temennya itu, wah kantor orang lain keren, kantor kita enggak katanya. Misalnya gajinya 17, di sini cuma misalnya gitu ya. Tapi akhirnya nggak pindah-pindah, protes terus ke kantor yang tidak pindah-pindah. Kenapa masalahnya? Ternyata bukan kantornya yang keliru, hati orang itu hati. Kenapa? Nggak pernah dipakai untuk problem solving di kantor, nggak pernah digunakan untuk nyelesain masalah. Makanya yang sopir, yang pengantar barang dan seterusnya, setiap hari Anda dihadapi masalah, dan alhamdulillah dari masalah itu cari peta otak. Semua orang hebat itu pasti lahir dari pekerjaan-pekerjaan yang dia hayati. Oh, ini masalahnya di sini, solusinya di sini. Oh, ini masalahnya, tanya beliau. Semuanya sama. Ya, saya pernah wawancari orang sekarang tidak anggota DPR itu, sopir berhenti. Karena sopir tercerdas, dia kuasai makro. Oh, distribusi itu begini caranya. Oh, langganan dengan mitra itu begini. Jadi semuanya itu ada ini. Jadi masalah ya, jangan sampai kita malah krisis oleh masalah. Ya, kecewa, aduh, bikin puisi akhirnya. Bikin puisi sendiri akhirnya, oh kantor. Nah, itu malah bikin kita lemah. Ya,
Jadi malah bikin hati kita tidak bergerak. Kenapa? Karena kita memanjakan hati kita tidak untuk mengatasi masalah. Oke? Nah, caranya gimana Pak Ubed? Pasti beliau sudah sering sharing ya. Secara umum gini, amati bahasa Islamnya ikro. Oh, membaca. Oh, karyawan. Ini yang pengen mempelajari karyawan. Polanya sama. Oh, perusahaan ini turun produksinya karena bahan baku. Oh, jadi dipelajari semua. Oh, ini naik keuntungannya karena begini. Jadi dipelajari semua ikro. Namanya dalam Islam ikro. Ikro itu bahasa Arab. Bahasa kitanya menghimpun pengetahuan. Catat tuh. Ya. Yang kedua, banyak dengerin. Senior, ada di sini yang sudah 5 tahun ke atas ada? Nah, 5 tahun. Tanya seniornya. Nih, teman-teman main bro semua ini. Saya ini pernah disewa oleh BUMN PLN selama 12 titik dan saya khusus untuk ngajari para senior-senior seperti beliau ini ya. Sebelum pensiun Pak tadi. Ini Bapak masih lama pensiun ya. Sebelum pensiun disuruh ikut program saya, wajib menghasilkan video sama buku. Tentang apa? Tentang penyelesaian masalah di lapangan. Contoh, ternyata kabelnya dicolong kok. Itu gimana caranya? Dia harus tahu. Karena itu gak ada bukunya. Gitu ya. Nih, my bro semua ini, kalau Anda menggunakan waktu Anda di kantor untuk menyelesaikan masalah, kamu, kita semua ini akan dikasih hadiah oleh Allah yang namanya intuisi. Itu ilmu yang gak ada di sekolah. Apa itu intuisi? Ilmu yang langsung ditancapkan oleh Allah di sini dan muncul ketika Anda menghadapi persoalan. Itu intuisi, gak ada bukunya. Gitu. Ya. Tapi dia hadiah oleh Allah, dikasih oleh Allah. Komputer, orang yang sudah ahli komputer, nyium baunya aja udah tahu. Oh, ini masalahnya di sini. Tanya beliau. Dibohongin kedelai Amerika atau kedelai Arab Saudi bisa bedain nggak Pak? Nah, nggak usah pegang, nyium aja tahu. Kenapa? Itu sopir truk yang udah bertahun-tahun, ya, baru naik, duduk aja udah tahu. Oh, ini truk ini masalahnya di sini. Ya, jadi dikasih itu visi, ilmu yang nggak akan Anda dapatkan di sekolah manapun. Ya, banyak nanya, banyak dengerin. Yang kedua, banyak praktek. Banyak praktek, banyak nanya, banyak dengerin. Ya, bahasa Islamnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, enak Islam itu. Ada ilmu, ada praktek, ada ilmu, ada praktek. Ya, oke. Itu yang kedua. Ya, ada dorongan untuk menguasai masalah. Jangan sampai hadir dengan hanya mengikuti SOP, mati hati kita. 2 tahun aja mati hati kita, otak kita bebal. Ya, kenapa? Kita nggak menggunakan hati kita, otak kita untuk menyelesaikan masalah yang mestinya kita kuasai dengan tugas-tugas kita, pekerjaan kita dan seterusnya. Yang nomor 3, loyal. Ya, loyal. Itu orang yang nggak loyal aja. Kalau nyari pegawai, pilih yang loyal atau pilih nggak loyal? Nah, bajingan dia, bukan bohong dia. Kalau dipilih pegawai, pilih yang jujur atau pilih bajingan kayak dia? Ada mafia-mafia itu, mafia-mafia narkoba itu. Dia pilih sekretaris, pilih yang jujur atau pilih yang mafia juga? Jujur pasti. Ya, mafia narkoba loh. Perusak bajingan di film-film itu kan. Dia pasti pilih sekretaris, pilih keuangan, pilih pegawai itu harus jujur kan. Ya, kenapa manusia itu kan? Itu tandanya apa? Loyal itu wajib. Wajib semuanya latihan loyal. Bahkan di dalam Islam, la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman orang yang hatinya tidak loyal. Bahasa kantornya begitu deh. Tidak loyal. Loyal kepada layanan perusahaan, loyal kepada cita perusahaan untuk membantu orang, loyal kepada prinsip perusahaan dan seterusnya. Ya, loyal. Di Indonesia ini pernah ada contoh di bandara sana, ada anak segede gini Pak, diliput oleh orang ya, namanya Halimah. Pagi-pagi dia nyapu cleaning service,
dia tugasnya, ya. Begitu nyapu di bandara sana, di bandara Soekarno-Hatta, nemu cek isinya berapa? 35 miliar. Wah, itu kalau saya tanya menang lawan dia, wah itu gampang itu, ya. Ya. Jadikan aja sandra itu cek 35 miliar, kan? Nggak usah dilapori. Tetapi Halimah termasuk karyawan yang seperti Anda ini, dia loyal kepada atasan. Dia kasih itu cek 35 miliar itu kepada atasan, ya. Karena Indonesia itu krisis orang jujur, ya. Bingung di Jakarta sana, kok ada manusia Indonesia sebegitu canggihnya, kan? Diwawancarai oleh semua orang. Halimah santai aja. Kamu ngapain duit 35 miliar, kenapa kamu bawa lagi, kok kamu kasih atasan kamu? Buat saya, kejujuran adalah segalanya. Coba, ya. Di kereta api masih ada orang Indonesia. Nah kita, ayo menjadi pegawai yang kualitasnya sedikit loyal, jujur, ya. Dan itu syaratnya harus punya prinsip yang nempel di hati sini. Makanya puasa itu latihan untuk punya prinsip. Gitu. Sebetulnya puasa ini kita bohongin orang, tahu nggak orang? Saya nggak puasa gitu, tahu nggak orang? Enggak. Ya, jadi ibadah puasa ini memang didesain oleh Allah supaya manusia itu berprinsip. Ya, habis makan gini-gini nggak masalah. Ya. Tapi kalau sholat kan ketahuan ya, sholat Jumat rokok, gimana? Tapi kalau puasa nggak ketahuan. As-shaum-li, karena itu rahasia. Ya, nah ini kita praktekkan di kantor kita. Ya, kita jujur bukan karena diawasi, kita jujur karena kita punya prinsip. Namanya dalam bahasa kitanya apa tadi? Apa? Loyal. Pengikut itu satu, loyal. Dua, pintar. Jangan loyal kok, bingung nih Pak CEO nih, kalau karyawannya cuma loyal kok nggak pinter. Gimana cara gajinya? Ya, tapi pinter dong, loyal berbahaya buat kita. Ya, dia pinter Pak Ben, cuma nggak loyal, wah dijual. Bahaya. Loyal, pinter, yang terakhir jujur. Nah, itu. Kalau kau pengen keren, perusahaan kerja dimanapun bawa 3 ini. Loyal sebagai pengikut ya, jujur, pinter. Pinter tadi itu menguasai masalah dan berprestasi. Ya, loyal, tahu, oh perusahaan saya itu prinsipnya begini, kualitasnya dijaga, maka saya pun harus loyal. Kualitas nomor 1. Janji kepada pelanggan nomor 1. Saya nggak boleh mengingkari. Nah itu loyal di sana. Di sini dia tempatnya. Tidak ada orang yang bisa ngajarin kita kejujuran. Karena apa? Masing-masing punya masalah tentang kejujuran. Apalagi di Indonesia. Benar nggak? Hanya kita dengan puasa ini. Yang terakhir, nih teman-temanku semua ya, di kantor ini kita ini kan sama dengan orang berjalan. Benar nggak? Kalau dikit-dikit kita kena duri, itu sudah keharusan di tengah perjalanan. Cuma jangan sampai berhenti, benar nggak? Nah, jangan sampai berhenti. Jadi jangan sampai dada kita diisi oleh emosi-emosi negatif yang membuat kita seperti truk kelebihan muatan. Apa truk kelebihan muatan? Siapa di sini supir truknya? Ada? Mobil ada? Mobil angkot ada? Siapa sini? Mobil transportasi perusahaan mana? Siapa? Riki namanya? Riki. Kalau kamu ngasih mobil, ya, ngasih muatan mobil melebihi muatan itu yang terjadi di mobil kamu itu apa? Hah? Nggak enak dibawa. Meskipun kamu gas, bisa nggak dia kencang? Nggak kencang. Sama dengan jiwa kita. Walaupun kita keren dari rumah, tapi kalau di sini banyak beban, kekecewaan yang kita biarkan menjadi kebencian, ketidakpuasan yang kita biarkan menjadi opini-opini negatif, masuk di sini. Nasib kita sama seperti mobil tadi. Ya, kita nggak bisa kencang walaupun nggak digas. Dan banyak penyakit yang muncul. Karena itu di Islam, di agama kita semua, ada perintah harus segera menetralisir ya benda-benda yang berbahaya di dada kita. Dengan cara apa? Bahasa Arabnya al-afu, bahasa kitanya memaafkan. Bahasa prakteknya memaafkan itu ngambil benda yang berbahaya di sini.
sini. Kenapa? Kalau nggak diambil, dia berbahaya buat otaknya, buat kesehatannya, buat hubungannya dengan kantornya, buat hubungannya dengan temennya. Kalau Anda memendam kebencian terus-menerus saja, itu berbahaya. Kenapa? Karena bahasa itu orang lain akan menangkap bahasa kita. Kantor kita menangkap kita, komputer kita menangkap kita, jadi berurusan semua. Makanya disuruh maafkan. Apa itu maafkan? Hilangkan kebencian dan kedendaman. Yang kedua, Islam nggak cukup maafkan toh, disuruh fadzakir inna ma'atikri. Maksudnya gimana Pak Ubed? Kalau prakteknya di kantor, sering-sering ngingetin diri. Mau kecewa, gagal, kecewa kan biasa manusia, bener nggak? Tapi jangan sampai kebablasan. Supaya nggak kebablasan gimana? Diriku, jangan kebablasan. Namanya fadzakir, ingetin diri. Ya. Dihina orang, marah, wajar nggak? Wajar nggak? Wajar, namanya manusia, memang kita batu, ya kan? Tetapi supaya nggak kebablasan marahnya, fadzakir inna fa'atil dzikra. Berhenti sebentar, wahai diriku, jangan marah kebablasan, jangan marah kebablasan. Ingetin, ya. Milih presiden kalah misal, gimana ini kalau gitu? Kecewa biasa aja itu manusiawi. Nabi pun kalau jagoannya kalah juga kecewa gitu. Tetapi yang membedakan adalah ada yang merusak, ada yang tidak. Supaya tidak merusak gimana? Sering-sering ingetin diri. Makanya sholat itu disuruh oleh Allah agar kita cepat mengingatkan diri. Ya, sholatlah untuk mengingat aku. Itu bahasa Al-Qur'annya. Bahasa prakteknya, ingetan dirimu, jangan sampai kena emosi yang negatif. Kenapa? Berbahaya. Ya. Kita akan terganggu ibadah kita kalau di dada ini isinya cuma emosi negatif. Maka harus kita ganti tadi itu dengan apresiasi. Ya. Jadi itu adik-adikku semua, 4 hal ini pasti bisa mengubah kita semua selama kita praktekkan pelan-pelan, walaupun tidak sempurna. Ya. 1 tadi apa? Apresiasi. 2 ada dorongan untuk menguasai masalah di bidang kita masing-masing supaya otak kita itu hidup, hati kita hidup. Ya. Mendengarkan, mencari informasi, buka YouTube dan seterusnya, itu cara supaya hati kita hidup. Ya. Yang ketiga, loyalitas kepada perusahaan, kepada pimpinan, kepada atasan, kepada prinsip hidup kita sendiri. Dan yang terakhir adalah harus pintar-pintar menjaga hati kita dengan cara ingetin, fadzakir, diriku. Namanya disebut proaktif, istilah trainingnya Pak. Itu kan istilah bahasa Inggris ya. Bahasa Islamnya fadzakir, cepet-cepet ingatkan dirimu kalau dia pengen marah kebablasan. Ya. Kalau nggak marah ini kita bisa meledak kemana-mana Pak. Fir'aun aja pernah dibisiki oleh iblis. Fir'aun, dengar Fir'aun, cerita Fir'aun tahu? Fir'aun itu kan orang sakti. Suatu hari iblis pengen ngetes kesaktiannya. Tok 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 tok. Masuk ke kamarnya Fir'aun. Tanya Fir'aun, siapa itu? Diketok lagi sama iblis, diledekin sama iblis. Tok 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 tok. Siapa itu? Iblis lewat handphonenya ngeledekin Fir'aun. Katanya Tuhan. Masa kamu yang datang agak tahu katanya. Ya, datang dia. Wah, iblis ini CS kita. Ada apa ini katanya? Fir'aun, tahu nggak? Ada orang yang bisa lebih jahat dari kamu di dunia ini. Oh, memang ada orang yang bisa lebih jahat dari saya? Ada, katanya. Siapa itu? Orang umatnya nabi-nabi yang dia kalah oleh amarahnya sama kedengkiannya. Dia bisa lebih jahat dari kamu. Nah, oh gitu ya? Waduh, gawat nih kata Fir'aun. Ya, ini mengingatkan kita semua. Ya, begitu kita dikuasai oleh kekecewaan, kedengkian, emosi-emosi negatif lain, otak kita mati. Ya, otak kita mati. Jangankan kita, anaknya Nabi Adam aja kan diselamatin oleh Allah. Ya, mobil itu kan emosinya negatif, bahasa kita iri dengki, ya, bisa melakukan kejahatan. Apalagi kita orang biasa. Makanya fadzakir, cepet-cepet saling mengingatkan diri. Caranya ya kayak gini. Kalau ada pertemuan, mengingatkan diri. Di kantor ada
atasan mengingatkan diri, temennya saling mengingatkan diri, kalau marah jangan kebablasan gitu ya. Ada untuk aksi brutal gitu kalau saya lihat ya, itu adalah buah dari orang yang tidak cepat mengingatkan diri pada saat dia dikuasai oleh emosi negatif. Jadi Islamnya begitu. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin menghadiahi sebuah pantun. Boleh Pak ya? Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pegawai Puspita pergi ke Bali, naik bus dari Bekasi lalu pindah ke kapal. Mari kita bekerja dengan totalitas hati, karena balasan dari Allah semakin total. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini yang masih ada waktunya. Kalau masih ada waktunya, saya boleh ditanya atau saya bertanya. Nah, saya silakan ya Allah. Oke, teman-teman silakan nih kesempatan yang mau bertanya boleh langsung nanti jawab langsung Pak Ubaidillah. Ada yang mau bertanya dari Ibu? Oh boleh silakan. Ya, pokoknya tadi itu ya harus ketemu masalahnya masing-masing. Pokoknya ya ingat dulu ya, kalau kita kok merasa nggak punya masalah, berarti kita bermasalah tuh di kantor. Karena harus ada masalah di kantor itu. Itu dia. Cari masalah, yang penting jangan cari gara-gara. Cari gara-gara bahaya yang berusaha. Cari masalah. Coba silakan. Terima kasih Pak Oka dari telepon saya. Mungkin sedikit saya tanya begini, kalau namanya orang kerja itu kan kadang ada semangat, ada lagi apa ya kayak macam ya semangat tak semangat gitu, terus ngerasa nggak mampu, ngerasa nggak bisa memberikan yang terbaik. Nah, untuk bisa menaikkan lagi ke apa ya ke performa yang lebih baik dan kita bisa terus meningkatkan performa itu sendiri, tipsnya itu apa Pak? Ya, siap. Ini penting ya. Siapa yang setelah sholat berdoa Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Siapa? Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Wa jibni mal bukhal wa ini wa qahri. Siapa? Oke, nih. Oke. Walaupun cuma satu tapi prakteknya untuk semua ya. Benar ya? Minal azzi wal kasal. Oke, sip. Itu pertanyaan beliau. Oke. Kita ini memang seringkali ditantang oleh hidup ini, ya dikasih pukulan dikit ya, sehingga membuat kita merasa ajzun itu waduh gak kuat ya Allah, masalah segini gini ya, sudah kredit belum ini ada masalah lagi, misalnya begitu ya, gak kuat ya Allah, ajzun. Sebagai manusia yang normal itu biasa merasa tidak berdaya ketika mendapatkan hantaman pertama kali, itu manusia normal Pak, normal. Yang kamu tidak boleh adalah jangan sampai dari rasa tidak berdaya itu menyebabkan kamu malas, frustasi, dikuasai kesedihan. Nggak boleh, karena itu nggak normal. Ya, rasa tidak berdaya tadi itu ciptaan dari masalah tadi. Tetapi malas itu bukan ciptaan dari masalah, ciptaan kita sendiri. Maka jangan. Makanya di minal ajzi wal kasali, berbahaya asal malas. Ya, ajzun normal manusia. Satu lagi Pak, bawahnya apa? Jubni wal bukhli. Kadang-kadang kita merasa takut menghadapi hidup ini. Nanti kalau tabungan saya habis pinjem siapa? Itu wajar. Yang nggak boleh adalah Anda pelit. Ke kantor itu disuruh sedekah, buru-buru tenaga, senyum aja nggak bisa. No, karena itu bukan kata orang yang beriman. Bakhil. Terus COVID gimana caranya nih? Ya kan? Dimulai dari diri kita. Tadi itu yang pertama kali hidupkan ingatan hati. Hei diriku, jangan sampai malas. Tapi itu dipuji. Ya. Yang kedua, tanya
lihat orang, ya, baca buku, ya, tanya orang yang sudah lebih bisa berhasil mengatasi masalah itu. Lingkungan penting, ya, lingkungan penting, baca buku penting, ya. Yang ketiga, tetapkan target. Terkadang banyak kita itu memanjakan kemalasan karena nggak punya target hari ini. Dan yang paling penting itu tutup masa depan sama masa lalu, kunci semua. Yang penting kita menemukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ya, hidup manusia itu sedihnya kapan? Kalau kita khawatirkan masa depan yang belum terjadi, sama benci sama masa lalu yang sudah lewat. Bener nggak? Tapi kalau kita fokus hari ini yang bisa saya lakukan. Terus menerus supaya apa? Energi kita nggak terbawa ke masa lalu sama ke masa depan. Ya, jadi dimulai dari diri sendiri, ya. Tapi yang tadi itu sebetulnya apresiasi itu adalah cara antisipasi untuk supaya kita punya power mengatasi masalah. Itu, ya. Nih, otomatis nih, anak-anak, ya. Begitu hati kita krisis apresiasi, kontrol kita terhadap tangan kita ini berkurang. Coba kalian cek, ya. Akhirnya malas kita, gitu. Kenapa? Dicabut oleh Allah kontrol kita terhadap diri kita. Makanya itu la in syakartum la azidannakum. Serius, bukan soal nikmat yang kita kelihatan, tapi nikmat yang di luar bayangan kita. Nih, bayangin, kalau kamu marah, nyetir ke arah mana? Itu di luar kontrol kita. Ya, gitu. Jadi banyak memberi apresiasi, tapi dari hati itu punya rahasia yang luar biasa. Salah satunya selain kecerdasan, kita juga punya kontrol terhadap diri kita yang lebih besar. Itu, sehingga kita gampang suruh diri itu. Kan ada orang itu yang nggak malas sama sekali. Ya, ada kan? Ya, apresiasi. Tapi pada saat kita kena malas, solusinya tadi itu jangan sampai kebablasan. Ya, kebablasan menjadi frustasi atau menjadi sampai ke prestasi karir kita rendah. Nah, itu caranya kita harus melawan terhadap diri kita sendiri. Rasulullah pernah mengingatkan sahabatnya, wahai sahabatku, tadi yang kamu perang tadi itu jihad kecil. Meskipun itu hadisnya banyak yang persoalkan, tapi isinya oke. Ya, jihad kecil. Terus masih ada jihad yang lebih gede Rasulullah. Oh, masih ada. Apa itu? Kamu melawan diri kamu sendiri. Ya, melawan diri kamu sendiri. Oke, sip. Oke, itu ya. Oke, terima kasih jawabannya Pak Ubaidillah. Ya, semoga menjawab ya bukan tema ya. Jawaban Pak Ubaidillah. Oke, berikutnya ternyata ada banyak teman-teman kita di belakang. Boleh maju aja teman-teman yang di belakang. Ya, di depan aja yuk. Di belakang takutnya ntar kena krimis hujan ntar. Ya, di sini lagi mau ditanyakan Pak ya, kemarin kata nanya ya. Kemarin kata nanya. Pak Bukas. Oke, Pak Bukas. Teman-teman, ayo boleh dari divisi lain nih, dari produksi ya. Mungkin ada kendala apa sama bekerja atau yang mengganjal, bagaimana sih cara menghilangkannya gitu ya. Jadi di sini tema sore hari ini kekuatan kecerdasan hati nih. Bagaimana bekerja yang menjadi ibadah. Oh boleh Mas Bari, silakan. Abang juga nanya juga yang empat ya. Jadi yang membedakan kerja dan kerja. Oh ya, siap. Ya. Secara pembahasan tadi sudah saya singgung dari apa itu kecerdasan hati, bagaimana cara mengeluarkannya. Tapi yang benar ini, yang belum ini ya, bagaimana membedakan keranjingan kerja sama kerja keras. Benar nggak? Nah, itu di beberapa kantor itu ada orang yang nggak mau pulang-pulang, otak ngatik pekerjaan terus ya.
tapi prestasinya nggak ada. Prestasinya nggak ada. Ya. Sampai hari Minggu pun otak-atik gadget, ya. Sehingga yang dipikirnya hanya pekerjaan sama peralatan saja. Kalau sebagian kita ada yang mengalami semacam itu, jangan keburu-buru pede itu pekerja keras. Belum tentu. Bisa jadi kita keranjingan kerja. Keranjingan kerja itu jelek. Kenapa? Kita nggak bisa kontrol diri. Nah, apa yang membedakan Pak? Satu, penguasaan masalah, kembali lagi. Dua, prestasi. Ya, kalau orang dari pagi sampai malam di kantor, terus hari Minggu juga di kantor, prestasinya nggak ada, bukan bekerja keras. Jangan-jangan dia takut istrinya nggak pulang. Ya. Bukan bekerja. Kenapa? Kerja keras itu ada standarnya, prestasi. Kalau dia seorang marketing, berapa penjualannya? Kan terukur. Ya. Kalau dia seorang IT, ini kan dilihat berkualitas apa laporan IT-nya. Jadi bekerja keras itu dibedakan dari sisi prestasinya. Yang kedua, yang paling penting Mas tadi itu apresiasi. Pekerja keras itu punya apresiasi di hatinya luar biasa. Ya, makanya ada seorang musikus legendaris dunia namanya Mozart. Ya, ada yang kenal Mozart ya? Nah, pernah dengar ya? Musik, nanti dicari di internet. Kamu kan ahli internet semua ini. Ya, cari. Ya, cari. Apa kata dia? Mozart, kok kamu cerdas itu apa sih rahasianya? Ditanya gitu kan. Oh, rahasianya satu kata. Saya mencintai pekerjaan saya. Di dunia ini hampir tidak ada orang yang punya prestasi tinggi di pekerjaannya dan dia ogah-ogahan dengan pekerjaan itu. Kayaknya nggak ada Pak ya. Secara sunatullah nggak ada. Orang berprestasi di pekerjaan itu pasti dia punya cinta, apresiasi yang besar ke pekerjaan itu. Bahasa Islamnya itu balasan Allah terhadap orang yang bersyukur. Bahasa Islam. Dan itu umum dikasih Allah kepada siapa saja yang mencintai pekerjaannya, dia punya prestasi yang bagus. Nah, itu kerja keras. Tapi kalau keranjingan kerja hanya urusan sibuk saja, ya, sibuk aja. Pagi-pagi ditelepon udah ke kantor, di kantor ditelepon lagi keluar, malam belum datang. Ini kok sibuk terus, prestasinya nggak ada. Ya, jadi kalau ada selalu terngiang-ngiang dengan alat pekerjaan atau pekerjaan, namun prestasi Anda bisa lihat sendiri. Nah, itu perlu dikoreksi, diganti menjadi kerja keras, workaholic istilahnya, ya. Keranjingan kerja. Dulu saya punya bos, Pak. Saya pikir beliau itu keranjingan kerja, ternyata salah. Dia adalah pekerja keras. Usianya waktu itu sudah 50 tahun dan orang kaya, ya, punya karyawan ya sekitar 100 sekian lah ya. Tapi yang banyak dibahas oleh karyawan ini, bos kita ini orang keranjingan kerja, Pak. Kenapa? Pagi-pagi jam 7 kita masih di rumah ngopi ngerokok, dia udah datang ke kantor, Pak. Ternyata dia manggil untuk kursus bahasa Inggris. Ya. Suatu ketika dia bilang ke saya belajar bahasa Inggris supaya bisa buka divisi kru kapal pesiar ke Eropa dan Amerika. Saya belajar bahasa Inggris. Oh, bukan keranjingan kerja ini, jelas ini. Malam-malam orang-orang pada pulang semua. Ya, dia masih lampunya masih nyala itu. Ternyata dia manggil guru privat agama. Nah, khusus. Ya, saya pengen menguasai Islam yang lebih bagus. Dia panggil guru privatnya. Nah, kalau ini saya bilang kawan saya ini bukan keranjingan kerja. Kenapa? Tujuannya jelas dan prestasinya jelas. Ya, pagi belajar bahasa Inggris, malam belajar. Ya. Kalau enggak, nah kalau kayak anak sekarang, generasi yang sering disebut generasi rebahan atau di UI itu disebut generasi merunduk, ya, tukang merunduk ini terus ya, bikin sholat Jumat khotbahnya lagi masih begini terus, namanya itu keranjingan gadget. Berbahaya, karena normalnya kita main gadget itu 2 jam. Normalnya yang benar, ya salah-salah dikit gak apa, yang penting jangan 24 jam.
Oke, sip. Ya, masih nih ya. Baik, terima kasih Pak Ubed atas jawabannya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada lagi pertanyaan? Dari Pak Reni langsung, ada yang bertanya apa? Atau mau berbagi langsung? Buat teman-teman dulu, boleh silakan. Oke, boleh Mas Eko. Terima kasih. Pak, ini bertanya mengenai dalam bekerja pasti ada tekanan dari atasan atau dari kerjaan itu sendiri. Bagaimana menangani atau strategi apa supaya stresnya itu tidak mempengaruhi kesehatan pekerja? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan penting. Kenapa? Buka rahasia aja ya. Di dunia ini 70% penyakit kita ini berangkat dari stres. 70%. Tapi stres itu nggak salah. Stres itu makhluknya Allah. Nggak salah dia. Ya. Stres itu ada. Di kuburan aja. Stres itu bahkan menurut agama, kalau kita pakai Islam, di kuburan aja kita dikejar sama stres itu. Benar nggak? Ada pertanyaan mungkar nakir. Ya. Oke, sip. Ini bagi ilmunya Pak ya. Pelaksanaannya kita cari sendiri-sendiri di lapangan. Ya, yang cocok untuk kita. Soalnya saya sendiri itu sering ngamuk juga sama stres, gitu ya. Ya. Dan ini penting. Soalnya begini. Untuk para pegawai itu, banyak pegawai yang dikit-dikit kena stres. Namanya stres kerja, Pak. Stres kerja itu maksudnya berbeda dengan stres ini, stres yang biasa. Stres kerja itu orang merasa mendadak blow on, nggak keluar itu ilmunya, ya blow on, tidak keluar skillnya, tidak keluar pendapatnya, tidak keluar inisiatifnya, pokoknya blow on aja itu. Namanya stres kerja. Ya, apa yang membuat orang itu kena stres kerja? Satu, cara dia merespon, cara dia menjawab. Cara menjawab itu ada dua, cara yang merusak sama cara yang membangun. Nah, sebagian besar kita pilih cara yang merusak. Ya, apa itu? Yang paling umum biasanya kita respon kita terhadap stres tapi itu merusak. Apa itu? Menolak, marah, benar nggak? Tidak mau terima, benar nggak? Kecewa. Nah, semuanya itu saya tadi udah jelasin Pak. Awalnya wajar buat kita, tapi jangan sampai itu kebablasan. Jangan sampai itu kebablasan. Nih ilmunya yang lebih ilmuwan begini. Ada cara kita, ada respon kita terhadap stres yang disebut manusiawi, bawaan, yang nggak bisa kita tolak sama sekali. Contoh, sedih, kecewa, menolak, terkejut, senang, bahagia. Itu adalah emosi, disebutnya emosi bawaan. Nabi pun punya. Ya. Nah, yang merusak manusia bukan emosi bawaan ini, Pak. Nah, tetapi emosi ciptaan. Apa itu ciptaan? Kita menciptakan emosi di dalam diri kita dari emosi yang pertama tadi. Misalnya, pertama kena stres, gagal, kecewa, nggak apa-apa. Tapi kita lanjutin. Waduh, double lagi. Orang Jawa lagi ya, misah-misah terus, mancep terus di sini. Berubah menjadi amarah. Lama terus kita kembangin terus, berubah menjadi frustasi. Namanya emosi ciptaan. Nah, karena emosi ciptaan itu kita yang menciptakan, tapi kita jarang sadar itu, ya, jarang sadar itu. Nah, kita harus hentikan. Dari mana Pak Ubed cara memulainya? Pertama orang baru bisa menghentikan emosinya tadi itu kalau dia menunjuk ke sini. Saya yang bisa mengubah. Itu, Pak. Itu kunci pertama Pak ya. Selama kita menuding keadaan, kelakuan temen gue, ya, kelakuan masa lalu, dia nggak bakal hilang. Tapi begitu kita ke sini,
wahai dirimu, apa yang harus kita berubah dalam menghadapi ini supaya lebih bagus. Contoh, namanya al-mu'min al-qawi, orang beriman yang kuat. Orang beriman yang kuat cirinya ke sini. Dia mengangkat dirinya sebagai khalifah, penentu. Nah, tapi kalau kita punya emosi yang negatif, terus kita kesana terus, ya, kesana terus, pokoknya kesana terus, ke orang lain, ke keadaan, ke dunia ini, ke langit, ke hutan dan seterusnya, tidak menemukan solusinya. Kenapa? Karena perasaan itu kan diciptakan nempel sama Allah di sini, tidak bisa kita pisahkan, benar nggak? Caranya bisa cuma satu, kita kuasai atau dia menguasai kita. Makanya Rasulullah bilang, orang hebat itu alladzi yamliku nafsahu, orang yang menguasai dirinya. Apa itu ciri orang menguasai dirinya? Ketika kita sadar, oh diriku ini terserah aku nih, saya nggak mau ditentukan oleh keadaan. Nah di situ itu latihan yang paling dasar, ya, kuasai emosi dari sini, ya. Jadi tadi itu ya Pak Bu, ya, saya ulang ini sering saya sampaikan di tim-tim, ya. Banyak orang yang tidak sadar adanya emosi bawaan yang itu biasa-biasa saja, dan bedanya dengan emosi ciptaan, ya, yang itu kita sendiri yang ciptain, ya. Karena kita sendiri, nah itu terserah kita. Kalau kita biarkan di sini, nancep di sini, ya. Stres yang awalnya biasa-biasa menjadi distres, lalu berubah lagi menjadi depresi, lalu berubah lagi menjadi modal. Ya, di dalam karir ini termasuk kajian karir yang mudah-mudahan ini disebut tanda-tanda kelumpuhan karir. Apa yang disebut kelumpuhan karir? Kelumpuhan karir adalah orang yang tidak bisa diharapkan lagi dia akan hebat di karirnya. Kenapa? Karena terbebani oleh ketidakpuasan yang berubah menjadi motivasi yang rendah, kemudian dia biarkan. Dan ini tidak salah dunia, Pak. Sekali lagi ini, sore ini saya ngomong, kalau kita merasakan ini, dunia ini tidak salah apa-apa. Karena kita sendiri yang kita ini, ya, harus kita mulai. Makanya di dalam Islam apa? Allahu Akbar. Itu maksudnya bukan Allah Maha Besar. Arab itu juga tahu itu. Allah Maha Besar itu masalah yang saya hadapi tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah yang saya sayang. Karena itu kita berani melawan masalah, kan kira-kira gitu, ya. La ilaha illallah. Kalau cuma diartikan doa ya nggak mengubah apa-apa. Nah, anak kecil aja tahu itu. Allahu Akbar bahasa Arab, bahasa Indonesianya Allah Maha Besar, prakteknya nggak tahu mau kecil. Di hadapan stresor kita harus lebih besar. Dan begitu kita lebih kecil, nyerang Pak, ya. Jadi cara menanggapi itu. Yang kedua, stres kerja itu paling awal memang dibutuhkan manajemen pekerjaan. Tetapi yang paling menentukan itu bukan di manajemen pekerjaannya, nyali orang itu dalam menghadapi stres. Semakin nyalinya kecil, semakin capek dia sama stres kerja. Jadi gampang tricky. Kalau kita melatih, membiasakan diri kita kalah dengan tekanan-tekanan sehari-hari. Yang awalnya biasa, tapi karena kita lemah, nyerang dia ke sini. Nah, sore ini saya bertemu dengan semua generasi muda yang ini. Ayo kita jadi mukmin yang kuat, melawan persoalan menjadi tantangan. Kira-kira gitu. Supaya kita dijauhkan dari penyakit tadi itu, stres kerja, ya. Stres banyak, Pak. Ada manajer yang udah bertahun-tahun begitu stres kerja, loh, dia nggak bisa ngambil keputusan. Kenapa? Mandek semua informasi di sini. Ya. Jangka panjangnya banyak-banyak apresiasi, itu punya power gitu, ya. Apresiasi, alhamdulillah, sampai rumah, alhamdulillah ya Allah, kau melahirkan aku istri, kelebihannya ini. Oke, kan istri juga punya kelemahan, punya masalah, ada nggak gitu? Terus gimana caranya? Kalau masalah jangan dimasukin hati, masalah dimasukin ke sini, otak. Kalau perlu nggak usah dimasukin otak, taruh di atas piring.
Kenapa? Supaya kita bisa melihat. Gitu. Di kantor kita harus ada masalah, betul? Harus ada masalah. Masalahnya jangan dimasukin ke sini. Modal kita letak di sini. Masalah cukup di sini kalau bisa. Diskusikan. Oh, Pak Bos, Pak CEO, kita punya masalah ini nih. Gimana caranya? Pasti keluar dia. Tapi kalau kita masukin di sini, belum ada banyak udah buat kesimpulan yang macam-macam di kita ini. Gitu. Jadi itu strateginya. Di rumah ada masalah. Tapi selama kita masukin ke sini, insya Allah aman. Kenapa? Allah ciptain otak kita ini memang untuk mikirin masalah. Kalau sampai nggak punya duit yang dipegang mana? Ini apa ini? Ayo. Ini apa ini? Kepala, masalah tandanya itu lah. Tahu. Tapi kalau sampai dikhianati temanku, coba temanku. Yang dipegang mana? Dada atau kepala? Dada. Waduh sakit dari mobil. Bener ya? Artinya jangan saya masuk di sini bahaya. Di sini yang baik-baik aja. Syukur, sabar, iman, istiqomah, semua yang di Al-Quran itu Allah bilang aku install kamu di dalam hatimu. As-sakinah, terus al-mawaddah, apa lagi? Warahmah, di mana itu? Di dada atau di kepala? Anzal as-sakinah fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan di hati, di dadanya orang beriman. Enggak ada otak. Otak itu kita urusan kita semua ini setiap hari-hari. Ada masalah, pakai di otak. Salahnya kita, dikit-dikit masukin hati, dikit-dikit masukin hati. Akhirnya sakitnya itu di sini, sakit hati sini. Ya. Jadi harus ada manajemen itu. Masalah taruh di otak. Kalau perlu taruh di meja, maksudnya dimusyawarahkan. Ya. Yang baik-baik, apresiasi, sakinah, mawaddah, rahmah, ketenangan di kantor, masukin di hati. Kalau bisa di print di hati, maksudnya di print itu dipikirkan di sini. Gitu. Ya, dengan begitu energi kita makin bagus, hubungan kita dengan orang di kantor kita, dengan semut di kantor kita, dengan udara di kantor kita, dengan tembok di kantor kita itu damai. Ya, sehingga ilmunya pun cepat nyerap. Tapi kalau hati kita tidak diberi apresiasi, kita sama tempat kerja kita bermasalah secara dohir sama secara batin. Kira-kira gitu. Ya, mana moderatornya? Iya, terima kasih Pak Dokter. Gimana Pak Saiful? Udah adem? Adem. Tapi saya mau tambahin Pak Saiful. Jadi Pak Dokter ini, Pak Saiful ini kayaknya masih ada satu pertanyaan harus saya mau jawab waktu ini. Mungkin malu menanya. Jadi kita semua yang pasti punya luka batin, gitu ya. Atau tadi yang Pak Dokter sampaikan bahwa kita punya emosi yang kita buat sendiri, secara sadar ataupun nggak sadar. Nah ini kalau dari wajah-wajahnya ini pasti punya masalah semua deh, gitu ya. Punya masalah yang sudah menumpuk gitu ya, tadi yang negatif itu yang jadi kurang bagus kan di situ gitu ya. Kita tumpuk setiap hari, tiap hari kita tumpuk gitu ya. Kita selama ini bukan taruh di piring, bukan taruh di meja, tapi taruh di hati. Ya, karena kita nggak sadar bahwa selama ini kita taruh di hati. Nah, pertanyaannya sekarang Pak Dokter, bagaimana kita merilis gitu ya? Apa-apa yang sudah sekarang menjadi emosi negatif, sudah muncul ke dalam aura wajah, sudah muncul dalam badan, sudah muncul dalam kesehatan gitu ya. Nah, itu kan harus segera dikeluarin itu. Nah itu satu, nanti kalau ada waktu boleh ditambahkan, berikan tips ke anak-anak saya semua ini yang pada kurus-kurus gitu ya. Supaya kurus-kurus gitu ya. Saya khawatir mereka keranjingan gadget sebetulnya. Mudah-mudahan nanti Pak Dokter bisa menyampaikan tipsnya supaya lebih bertanggung jawab terhadap gadget itu seperti apa, bisa mengatur waktu dan segala macamnya. Nah dua hal itu, bagaimana merilis apa yang sudah menjadi emosi negatif dalam tubuh kita, kemudian tipsnya untuk anak-anak kita supaya lebih sehat dalam kehidupannya. Begitu loh. Tes. Ini pembelajaran Pak ya, bukan pengobatan. Kalau pengobatan, Bapak saya kasih obat, Bapak tidur kerja sendiri. Tapi pembelajaran tidak bisa. Jadi saya nyampein, saya pun kalau tidak jalanin kena. Ya, saya yang sering bacot ini di depan orang-orang ini.
Kalau nggak jalanin kena. Ya, namanya pembelajaran, bukan pengobatan. Oke, Bismillah. Setiap habis sholat kita kan selalu ngomong ini gedean. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Ini wirid kita sehari-hari. Maksudnya gimana Pak Ubed? Coba gimana dasarnya itu ulama-ulama. Kita harus memproklamirkan hidup kita hari ini, ya Allah, alhamdulillah, bukan karena nikmat atau tapi atas semua pengalaman hidup yang aku lalui, enaknya sama gak enaknya. Coba bayangin, alhamdulillah ala kulli halin. Saya mengucapkan alhamdulillah ya Allah atas semua pengalaman hidupku hari ini di Puspita, dari jam 5 sampai dari jam pagi sampai jam sore, wa nikmatin, dan semua kenikmatan. Nah, ada lagi wirid apa? Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha, itu wirid di masjid. Ya, prakteknya gimana Pak Ubed? Ini prakteknya latihan, tapi latihan nih Pak ya. Sebelum ke kantor, di tengah pekerjaan kantor, sehabis kantor, di hati kita program apresiasi secara diam-diam. Kita melihat kantor kita, oh kantor kita ini yang penting sekali, kelebihannya buat saya ini, terus dipukul dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah artinya bukan Tuhan Maha Suci, tidak. Itu kan artinya, prakteknya kan, oh, prakteknya itu. Saya menemukan, oh ya Allah, di Puspita ini, oh, saya dulu mau amal aja susah, sekarang saya kau kasih aku amal jariah. Oh, subhan, kelebihannya ini. Masuk ke rumah apresiasi, anakku nakal-nakal dikit gak apa-apa, bikin aku kreatif ternyata alhamdulillah. Ya, masuk lagi di jalan raya, diselapin kurang ajar dari orang, ini kan seenaknya. Waduh, jangan sampai, apresiasi lagi. Ya, jadi ini latihan dasarnya. Kalau di kecerdasan hati itu Pak, mengeluarkan sebanyak mungkin apresiasi, terutama Pak untuk hal-hal yang tidak nyata. Kalau gaji orang bego ya tahu itu, alhamdulillah. Bener nggak? Karena duit, ya, semua orang tahu itu, nggak usah. Yang nggak ketahuan oleh orang itu yang dalam-dalam tidak kelihatan. Tadi itu saya di sini alhamdulillah Pak. Kenapa? Saya bisa mengembangkan komputer saya. Dikembangin lagi. Saya alhamdulillah Pak. Saya ditawari perusahaan lain dan yang lebih gede. Cuma saya melihat anak kecil pegang kedelai. Oh, ternyata itu yang membuat saya terenyuh. Dicari maknanya. Jadi harus pintar-pintar nyari objek yang kita apresiasi, terutama yang tidak kelihatan mata. Dan itu praktek dari subhan walhamdulillah. Allah Akbar itu aku pede ya Bu. Namanya Allah Akbar. Ini beritanya Allah Akbar. Kena masalah dikit, waduh minder. Ini mereka di sana bingung. Ini antara mulut sama hati gak imbang. Ya, Allah Akbar. Nah, itu yang punya prinsip loh. Yang tadi disebut loyalitas, gak mau aku dibayar suruh melanggar. Kenapa? Ada la ilah, bahasa perusahaannya loyal. Tapi yang paling dasar pertanyaan Bapak ini kita mulai ya. Kita mulai pelan-pelan. Pembelajaran, bukan pengobatan. Ingat ini omongan saya. Kalau pengobatan saya kasih, Bapak beli, besok kerja. Tapi kalau pembelajaran nggak bisa. Subhanallah walhamdulillah, tapi dipraktekkan apresiasi. Ini merilis emosi Pak. Pengen marah sama orang, wakal. Ini orang itu tajam, masuk di sini. Kalau itu kita biarin, jebol Pak sistem ini. Oh, dia kelebihannya bagus, ya. Dia orangnya baik. Sebetulnya saya salah sangka. Dia bikin kayak gitu aja. Bikin kayak gitu, apresiasi. Ya. Tapi hidup ini kan isinya tidak apresiasi dong, bener nggak? Ada masalah, ada kecewa, dan seterusnya.
tadi terhadap problem kita taruh di luar atau di sini, ya. Jadi mari kita gunakan waktu kita untuk apresiasi. Tapi memang nggak cukup Pak ya, apresiasi saja. Harus dilanjutkan dengan prestasi. Nah, di kantor perlu ada target pencapaian itu Pak. Ya, ada prestasinya. Soalnya kalau orang semakin bagus prestasinya, dia semakin bermakna hidupnya. Dia merasa, wah keren ini. Nah, gitu ya. Duitnya banyak. Udah prestasinya bagus, duitnya banyak. Namanya dia orang pede, berharga. Nah, di kantor, kalau kantor gak ngasih target prestasi, kita bikin prestasi sendiri. Entah nanti kita yang untuk ilmu kita tambahin, kerja keras kita tambahin, jadi itu lebih menyehatkan badan kita, menyehatkan jiwa kita, gitu. Dan sesama teman banyak saudara, berbuat baik. Berbuat baik itu gak mesti uang. Syukur-syukur bisa traktir, tapi nggak traktir pun nggak masalah. Kenapa begini? Gini Pak, penjahat ini sudah riset di kantor polisi di seluruh dunia. Apa? Dia bisa kejam kepada manusia karena dia sudah terpatri di otaknya. Saya nggak layak kayaknya berbuat baik sama manusia. Nggak layak. Maka saya adalah kejam manusia. Coba lagi dalam Cempaka Putih sudah orang 5 disekap di kamar mandi, itu juga dikasih. Itu kalau manusia sebetulnya nggak mungkin melakukan itu Pak. Ya, sejahat manusia tidak bisa melakukan kejahatan. Dia melakukan kejahatan itu karena kemanusiaannya. Kenapa kemanusiaannya hilang? Jarang berbuat baik kepada manusia. Rahman Rohimnya hilang. Ada itu. Kemarin saya baca di koran lah, di TV apa ya, TV. Ada anak kecil diperkosa 10 anak laki-laki. Coba, itu manusia tuh, binatang aja nggak melakukan itu. Bayangin ya, anak diperkosa 10 orang. Kenapa dia melakukan itu? Jarang Rahman dan Rahim. Dengan emosi begitu makmur kita emosi kita, ya. Apresiasi di dada, prestasi di tangan. Kemudian sering Rahman, sering Rahim, mengasih kasih sayang dengan adil dan dengan kebaikan. Nah ini ilmu Rahman Rahim, itu ilmu leadership sebetulnya. Gini, siapa pemimpin di sini selain CEO? Kalau Anda ngasih kebaikan ke siapapun tanpa memperhatikan Rahman dan Rahim, kebaikan itu jadi masalah. Rahman itu adil, adil kayak Allah. Penjahat pun asal kerja keras saya kasih, adil. Rohim itu istimewa. Anda mau mudik, bawa oleh-oleh ke kampung, kalau nggak memperhatikan Rahman Rohim, bawaan kamu bermasalah bagi keluarga. Ya, kan ada keluarga yang dikasih dengan adil, bener nggak? Tapi adil itu kadang-kadang protes. Oh, kok saya disamain sama dia, bener nggak? Ada gitu nggak? Keluarga kan suka ada yang minta diistimewakan itu. Oh, nggak ngerti istimewa ini. Nah, jadi harus dua. Ada yang istimewa benar-benar yang kita kasih secara rahasia, tapi ada yang kita kasih secara adil. Gitu. Soalnya ini Allah nih, ini ilmu Allah nih. Kalau kita langgar itu, kebaikan kita bermasalah. Coba aja, ada atasan nih, punya bawahan, adil terus, nggak ada istimewanya, bermasalah. Kenapa? Karena ada orang senior, ada orang tertentu yang ada butuh untuk perlakukan dengan baik. Tapi Rahim terus, kadang-kadang pilih kasih, masalah juga. Harus ada Rahman, adil. Ke anak, ke keluarga, pakai itu Rahman, Rahim. Rahman itu adil. Siapapun kita kasih. Rahim itu ada istimewa. Kalau enggak, bermasalah. Itu sudah rumus. Kira-kira itu. Ya. Oke, terima kasih.